Adapun subjudulnya penjelasan lengkap atas ide kepemimpinan Islam. Nah, sebenarnya buku ini tidak ditulis oleh satu orang, tapi oleh 4 orang, yaitu Muhammad Baqir Al-Sadr dan kawan-kawan. Nah, Muhammad Baqir Al-Sadr ini dia bukan ulama dari Iran, dia ini ulama dari Irak. Ya, dia jadi Irak. Ini juga membantah tesis bahwa Ahlul Bait itu Iran sentris. Kalau banyak di Lebanon juga ada dan sebagainya. Nah, saya juga paparkan yang menggunakan mind mapping supaya tidak ada istilah-istilah next dan sebagainya kayak saya tadi ya. Dan yang lebih penting dari semua supaya dapat menghemat waktu. Karena menurut saya 1 jam mengedit PowerPoint itu setara dengan 60 halaman membuang waktu kita. Karena inti dari pemaparan itulah transformasi pengetahuan. Jangan sampai kita lebih banyak ke gambar-gambar dan sebagainya. Itu alasan saya. Alasan lainnya juga adalah saya menjadi tidak lebih bebas menyampaikan materi, harus terpaku pada teks-teks bacaan. Kalau pakai PowerPoint itu justru tidak mengasah skill public speakingnya saya, sehingga ada pun tetap dibuatkan mind mapping itu untuk mempermudah saja pemahaman penonton di studio, sehingga ini juga menjadi privilege khusus bagi teman-teman yang hadir di Resensi Cafe. Nah, buku Khilafah dan Imamah. Khilafah dan Imamah ini ditulis oleh Muhammad Baqir Al-Sadr. Nah, itu di atas itu ada typo, ada di dalam retus itu tebarnya tadi Muhammad Baqir Al-Sadr tulisannya, cuma karena saya undo jadi seperti itu. Nah, Khilafah dan Imamah ini buku yang tipis, buku sekitar 180-an halaman saja. Teman-teman bisa baca sehari sebuku. Nah, untuk pertama kita definisikan dulu apa itu khilafah. Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam. Jadi khilafah itu bebas bentuknya, tidak ada spesifikasi tertentu bahwa khilafah itu harus demokrasi kah, penunjukan kah, bagaimana. Sementara imamah adalah pemimpin spiritual. Nah, spiritual itu jangan dimaknai hanyalah pemimpin ukhrawi aja atau pemimpin urusan ibadah saja. Spiritual seperti yang kita diskusikan dalam spiritual writing, spirit itu ruh atau jiwa, jiwa itu adalah penghubung. Penghubung antara apa? Antara yang transenden dan yang profan, antara yang laki-laki dan perempuan, antara yang langit dan bumi, antara individu dan masyarakat. Silakan pahami definisi spiritual secara dalam, bukan sebatas hal-hal yang sifatnya batinnya saja, tetapi juga yang lahiriah. Spirit itu artinya penghubung. Nah, begitupun juga dalam Islam, imamah adalah pemimpin spiritual. Dalam hal ini yang menghubungkan titah-titah ilahi dengan realitas yang terjadi di dunia dalam hal ini. Nah, itu definisi mengenai khilafah dan imamah. Nah, adapun mekanisme kepemimpinan dalam Islam, dalam hal ini kontestasi kepemimpinan atau perebutan kekuasaan, bahasa kasarnya itu ada 3 secara garis besar. Pertama, ada pemimpin yang dipilih oleh Allah. Ini jelas ya, pemimpin dipilih oleh Allah adalah Nabi dan Rasul. Ini jelas bahwa Nabi dan Rasul itu Nabi yang berjumlah sekitar 120.000 lebih, dan Rasul yang 25 itu jelas dipilih oleh Allah. Itu jelas melalui apa? Wahyu dari mana? Malaikat Jibril. Nah, itu jelas, clear. Nah, itu seluruh umat Islam itu clear, kecuali yang ateis ya, percaya sama kepemimpinan ilahi itu. Nah, yang kedua dipilih oleh utusan Allah. Jadi ada juga pemimpin yang dipilih oleh utusan Allah, walaupun tidak dijelaskan sebenarnya spesifik di buku ini. Penggambaran saya aja dalam resensi saya aja yang saya resensi seperti ini. Nah, dipilih oleh utusan Allah contohnya apa? Yaitu para imam. Dalam hal ini kalau Ahlul Bait yaitu 12 imam tersebut. Dalam hal ini kalau dalam tradisi Nasrani adalah 12 muridnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini kalau dalam Nabi Musa juga begitu, ada 12 pengikutnya. Begitupun juga Nabi Yakub memiliki 12 anak. Jadi 12 itu bukan sesuatu yang secara random dipilih. Ada filosofi angka dalam setiap ayat Al-Quran. Silakan nonton Kopi TV itu. Ada juga. Saya ngerti kenapa nomor punggung futsal Anda 12. Mulai dari nama Twitter, sebuah nama sosmed itu ada 12-12-nya. Oke?
Tapi tidak dengan pin ATM ya. Tapi emailnya berbeda dia, 17 Apa? Kenapa? emailnya beda. Apanya? Oh, emailnya itu sebelum mengenal ahlul bait. Sudah mengenal berarti pentingnya imamah. Saya merasa bahwa 12 itu bagian dari kampanye saya, dan menurut saya dengan penyematan 12 itu ya hitung-hitung dianggap sebagai penyambutan kita terhadap imam yang akan muncul. Bukan imam yang akan muncul, imam yang akan yang muncul secara lahir. Walaupun secara batin sudah ada, secara lahir pun sudah pernah ada. Nah, dipilih oleh utusan Allah ya dalam hal ini menjadi imam. Nah, ada juga yang dipilih oleh manusia, pemimpin oleh manusia. Nah, kalau kita bicara sejarah Islam, Islam mengajarkan kita sejarah masyarakat Islam dalam hal ini sejarah sahabat pasca Rasul itu ada juga 4 mekanisme pemilihan. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu mekanisme pemilihannya adalah pemungutan suara. Jadi saja kita katakan demokrasi karena penunjukan pun bisa saja demokrasi kalau yang dipimpin dalam hal ini rakyat setuju. Jadi demokrasi tidak bisa dipahami sedangkal pemungutan suara. Oke, kita bicara diskusi begini dan semua setuju tanpa ada pemungutan suara, itu namanya demokrasi. Demokrasi artinya kedaulatan rakyat atau kedaulatan yang ada dalam subjek-subjek di masyarakat tersebut. Nah, yang pertama tadi itu Abu Bakar, yaitu pemungutan suara atau voting. Dia mengalami sebenarnya sama siapa pemungutan suaranya? Sama yang namanya Sa'ad bin Ubay. Sa'ad bin Ubay ini perwakilan dari kaum Ansor. Oke, Abu Bakar perwakilan dari kaum Muhajirin. Nah, dua-duanya ini ingin melanjutkan kepemimpinan Rasul, sehingga kaum Ansor bilang kalau begitu dua mau pada khalifah, ada khalifahnya Muhajirin, ada khalifahnya Ansor. Oke, Abu Bakar mengatakan nggak boleh begitu, kami adalah orang yang pertama memeluk agama Islam. Ketika Rasul dihujat, diserang, kaum Muhajirin lah yang pertama-tama diperkuat oleh pendapatnya Sayyidina Umar, sehingga terpilihlah Abu Bakar dengan saat itu melarikan diri, dalam artian tidak menerima, dia protes terhadap pemilihan tersebut karena merasa bahwa ini adalah skema dari para sahabat. Nah, di tempat lain seperti perkataan Ahmad Walid tadi, keluarga terdekat Rasul dalam hal ini Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan keluarga terdekat lainnya, sahabat-sahabat terdekat lainnya itu masih sibuk pemulasaran, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan di Bani Saqifah tersebut. Nah, itu yang pertama, mekanisme pertama, yaitu pemungutan suara. Mekanisme kedua adalah penunjukan. Jadi naiknya Sayyidina Umar itu adalah penunjukan oleh Khalifah Abu Bakar, sehingga ini bisa menjadi serangan balik terhadap kritik Sunni bahwa kok imamah itu ditunjuk dari pemimpin sebelumnya. Padahal pada kasus yang sama Abu Bakar juga menunjuk secara langsung Umar bin Khattab. Jadi penunjukan itu sesuatu yang justifiable dalam sejarah Islam, baik itu oleh teman-teman kita yang Syiah maupun teman-teman kita yang Sunni. Kan kita Wahabi. Anda semua umat Muslim bersaudara. Nah, yang ketiga adalah pemilihan berdasarkan ahlul hali wal aqdi. Nah, ahlul hali wal aqdi ini pemilihan berdasarkan dewan. Nah, saat itu ada 4 dewan yang ditunjuk. Makanya ini yang kemudian digagas oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Ada 9 dewan yang akan menunjuk nanti ketua umum. Jadi nanti muktamar selanjutnya itu tidak akan dipilih lagi berdasarkan suara dari ketua umum, ketua cabang setiap daerah, tetapi langsung pada 9 dewan itu. Jadi nanti pemilihannya adalah kita pilih 9 dewan yang dipilih satu. Kemarin di Muktamar Jombang sudah mau digagas, bukan mau digagas, mau dipraktikkan seperti itu, cuma ricu. Sehingga mundurlah Gus Mus mundur karena peristiwa ricunya itu ada vakum selama 1 hari itu Muktamar di Jombang pada waktu itu. Karena di situ saya sebagai peserta juga melihat bagaimana Gus Mus itu menangis meminta agar forum itu bisa berjalan secara damai. Akhirnya kesepakatannya adalah tahun itu 2015 masih tetap pada pemungutan suara berdasarkan ketua tanfis setiap cabang,
kemudian tahun depan baru pakai Anwar Khalifah Akil. Nah, Umar bin Khattab itu naik berdasarkan pemilihan dewan. Lawannya di situ ada dua, Sayyidina Ali, saya lupa satu, tapi Sayyidina Ali mundurkan diri. Nah, itu mekanisme ketiga. Mekanisme keempat adalah aklamasi. Nah, inilah yang diteladankan oleh Imam Ali ke Sayyidina Ali. Dia aklamasi. Dalam hal ini tidak ada satupun lawan yang bersedia melawan Sayyidina Ali, dan seluruh rakyat itu membayar secara kolektif. Nah, baru pada Imam Ali menjalankan kekuasaan ada riak-riak. Tapi ketika Imam Ali menggantikan Sayyidina Umar, karena Umar itu dalam hal ini dibunuh, dikepung di rumahnya, salah satunya yang berani Usman. Salah satunya yang berani adalah Sayyidina Ali. Sehingga poinnya adalah 4 mekanisme itu tentunya kan di luar dia dipilih oleh Allah karena sudah tidak ada lagi, dan dipilih oleh utusan Allah. Itu juga masih debatable bagi beberapa orang, katanya ya Rasul tidak menunjuk satupun. Nah, ada 4 mekanisme lain, silahkan dipilih. Mau pakai pemungutan suara boleh, mau penunjukan langsung boleh, mau pakai dewan boleh, mau aklamasi lebih boleh lagi. Tergantung pada daulat rakyat, nilai kemudian disebut sebagai demokrasi. Nah, apa syarat dalam Islam? Kalau dalam buku pemikiran politik dalam pandangan Imam Khomeini itu hanya 2, yaitu adil dalam realitas dan cerdas dalam idealitas. Yang pertama cerdas, dia harus cerdas dalam realitas. Kan lucu juga kalau pemimpin kita goblok, kan? Lucu juga kalau pemimpin kita ikan hiu makan tomat. Kan goblok. Lucu juga, kenapa? Karena dia akan membawa kita ke arah yang tidak diinginkan. Kalau kita pakai analogi ya driver. Kalau driver tidak tahu arah dan tujuan kan susah juga. Bagus kalau cuma tidak tahu arah dan tujuan. Kalau tidak tahu mengendarai mobil sama sekali kan susah juga. Istilahnya orang dulu bikin jalanan baru, gitu toh. Jangan-jangan sampai dia jatuh ke tanggul. Peristiwa Nissan. Jangan sampai. Atau jangan sampai dia menabrak tiang listrik. Yang salah, kan? Karena mobil rusak kacanya. Mobil rusak kaca, dia dapat benjolan di sini. Nah, itu artinya penting sekali untuk dipimpin oleh pemimpin. Pertanyaannya kemudian, apa indikator kecerdasan? Nah, kalau dalam fatwa-fatwa ulama itu minimal menguasai 40 cabang ilmu. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, saya tidak siap masuk ke dalam politik praktis, bukan hanya karena kondisi masyarakat kita belum siap, tapi saya sendiri pun belum siap karena belum menguasai 40 cabang ilmu tersebut. Apa saja 40 cabang ilmu itu? Ada syarah, ada ilmu hijab, ada tafsir, ada fikih, ada usul fikih, ada 40. Itu silakan baca bukunya Muslim Dunia Dasar-Dasar Hukum Islam. Jadi tidak sembarang, sehingga hadisnya Rasul akhir zaman itu ditandai dengan banyaknya orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya pemimpin. Itu bisa kita lihat dalam Bali sekarang ini, pemimpin jujur, amanah dan cerdas. Jujur apanya, amanah apanya, gitu, cerdas apanya, apa indikatornya? Makanya cerdas dalam idealitas itu syarat pertama. Tapi cerdas saja tidak cukup, karena ada orang cerdas tapi dia membodoh-bodohi, sehingga diperlukan syarat kedua. Dan bahkan syarat yang lebih penting daripada syarat pertama, yaitu adil dalam realitas. Jadi ada integrasi antara keadilan dan kecerdasan. Saat yang bersamaan ada pula integrasi dalam idealitas dan realitas. Sehingga keadilan dan kecerdasan itu menjadi kunci, koin TJI, oke, kunci. Itu untuk penekanan bahwa penting sekali. Jadi gampang aja. Nah, bagaimana melihat kecerdasannya orang? Lihat kecerdasannya dari visi yang dibangunnya. Visi dibangunnya. Walaupun sekarang visi pun bisa dibuatkan. Visi dalam artian ini, apa komitmennya? Apa sih yang mau dibikin ini? Gitu. Apa yang mungkin? Nah, tetapi yang paling mudah daripada itu semua adalah mengukur keadilan seorang. Bagaimana mengukur keadilan? Kalau mengukur kecerdasan adalah melihat visi ke depannya, mengukur keadilan adalah melihat rekam jejak ke belakangnya. Gitu. Jadi gampang sekali, itu biokompasiannya saya, bahwa pemimpin itu adalah mereka yang visinya bisa dilihat ke depan dan melihat rekam jejaknya ke belakang. Ingat ya, jangan salah pilih.